Halo semuanya, selamat siang. Halo semua, selamat siang. Kita mau undang pembicara pada siang ini dalam obrolan siang bersama saya Erika Fani, dan kita akan mengundang Ibu Miko Yama. Lagi coba. Oke. Kita lagi coba. Ya, kita lagi undang Ibu Miko Yama. Kita akan bincang-bincang siang ini. Halo Ibu Hai, Miko. Halo. halo, Halo. dengar? Selamat siang nih, kita hari ini ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Siang juga Ibu Erika. Ya, Ibu Miko, seger sekali wajahnya. Puji Tuhan. Kita harus tetap semangat ya, sukacita. Iya, iya. Di situ juga ada Pak Prio ya, halo. Halo juga Pak Prio. Heeh. Kita hari ini bersama IC3 Indonesia Christian Cancer Community, kita mau ngobrol di siang hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang sudah join, senang sekali kita bisa jumpa di online ini. Kiranya kalau ada sedikit pertanyaan, boleh masukkan, nggak apa-apa. Nanti bisa dijawab ya. Ya, hari ini senang sekali kita bisa bertemu dengan Ibu Miko ya. Kita bisa mengenal beliau. Mungkin kita langsung aja ya. Boleh perkenalkan secara singkat Ibu Miko tentang Anda sebagai seorang pendamping? Ya, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bergabung dari IC3 pada siang hari ini. Saya namanya Miko. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara melihat IG saya namanya panjang, Miko Yamadewi. Tuh. Bukan karena ada keturunan Jepang, tapi karena saya memang Indonesia asli, Bapak Ibu. Dan bersyukur, saya mau katakan sekali lagi, saya bersyukur Tuhan izinkan saya menjadi seorang pendamping kanker. Ini dimulai karena 20 tahun yang lalu, tiba-tiba mami saya tersayang, divonis sakit kanker, dan beliau harus bertahan hidup selama 20 tahun. Oke. Kondisi apa yang Ibu Miko lihat yang dialami Mama pada waktu berjuang di dalam kanker itu? Wah, kasihan sekali ya. Kalau cerita bagaimana perasaan dia waktu kita lihat itu ya, sampai tidak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan, Bu Erika. Karena begitu nangis, menjerit, apalagi awal-awal ya. Di awal itu kan mungkin dia shock, kaget begitu ya, karena tiba-tiba mami saya itu divonis langsung oleh dokter. Padahal waktu itu saya tidak punya latar belakang kanker. Kemudian orang tua, keluarga besar, koko, nenek, kakek itu ya tidak ada yang punya sakit kanker. Nah, ketika saya divonis sakit kanker, dia begitu shock. Dan kita sebagai anak melihat dia shock, itu rasanya nggak tega ya. Apalagi ketika jalanin kemoterapi, rambutnya mulai rontok, kemudian kepalanya botak, begitu ya. Terus kulit muka ini semua pada hitam-hitam. Dia tidak bisa makan, muntah, itu sangat menderita sekali. Kalau boleh tahu, Mama kena apa ya, Bu Miko, dan masuk stadium 20 tahun yang lalu itu, awalnya mama saya divonis kanker payudara. Awalnya tipe C ya, kalau saya tidak salah gitu ya, saya kurang paham istilah medisnya, tipe C. Kemudian menjalarlah kanker itu kemana-mana sampai akhirnya kena di usus 12 jari. Bermetas ya, menyebar ya, Bu Miko ya. Jadi komunikasi Bu Erika, kalau kita mau lihat, mau ngomong tentang penderitaan orang sakit kanker itu, mungkin kalau rasa sakit kita bisa tahan ya, tetapi kadang-kadang hormon di dalam tubuh itu yang membuat
seseorang yang penderita kanker itu sangat menderita loh. Kasihan sekali. Iya. Kadang tiba-tiba Hormonnya. nangis, ya Hmm. hormon dalam tubuhnya ya. Terkadang dia bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba melamun. Ya, Hmm. mungkin dia bisa merasa sukacita, bisa menyanyi, bisa tertawa, begitu. Tapi tiba-tiba ketika kita timpali candaan dia, dia langsung tiba-tiba bisa langsung nangis. Padahal mungkin kalimat yang itu nggak ada masalah apa-apa sih ya kalau kita orang sehat terimanya. Memang emosi dan itulah yang sangat kasihan kalau saya lihat ya. Di samping memang penyakit yang sangat luar biasa. Aduh, luar biasa ya. Sebuah pengalaman Ibu Miko sebagai caregiver atau pendamping dan seorang anak dari mamahnya yang kena cancer. Boleh saya tanya lagi, Bu Miko, Ibu, peran apa yang Ibu Miko sudah lakukan sebagai pendamping kepada mamahnya? Seperti apa pendamping? kalau pendamping saya kalau ada waktu ketika kita di rumah pasti jaganya. Ketika dia Hmm. kesepian, kita di luar sibuk dengan kegiatan. Ketika dia mau telepon, terima telepon dia, Bu. Jadi selama Hmm. ini saya sangat prioritaskan. Kalau mami telepon, apapun yang saya sedang kerjakan, saya stop. Saya belain. Hmm. Nah, 20 tahun yang lalu belum familiar ya video call ya. Jadi waktu itu HP saja. Waktu itu saya ingat Nokia yang panjang yang besar itu HP yang ada Oh iya, ada. Nah iya, itu iya, itu betul. yang saya bisa lepas dari tangan saya. Waktu itu kita belum ada handsfree gitu ya, belum ada apa. Jadi itu seperti kita pegang apa ya, seperti kayak batangan besar yang ada antenanya dan itu harus kita genggam terus di tangan. Karena apa? Kalau Hmm. atau di meja ketika dia telepon kita nggak dengar, dia, Hmm. saya pun rasa mungkin itu detik-detik terakhir ya kita nggak tahu kan ya umur manusia. Jadi saya nggak mau kehilangan. Saya terus pegang HP Hmm. pun saya pergi. Kalau saya dia mau apa ya kita berusaha lah ya penuhi walaupun di dalam keterbatasan kita. Itu waktu Mama kena KA itu Ibu Miko lagi usia berapa ya? Kalau boleh tahu. Waktu itu masih muda Bu, saya Oh. Mm-mm. waktu itu sekitar Mm-mm. usia 20-an ya. Tuan Karena ya. sudah lewat cukup lama. Tapi iya luar biasa ya Ibu Miko ya. Mama bertahan 20 tahun ya. 20 Tadi tahun kalau nggak lebih. salah denger ya. Tepatnya Wah, luar 22 biasa. setengah, 22,6 bulan. Luar biasa, 22 tahun setengah. Itu satu Ya, hal yang luar biasa ya. Dari seorang betul. pejuang kanker dan Ibu Miko sebagai seorang anak mendampingi orang tua. Ibu Miko saya boleh tanya lagi titik-titik kesulitan apa sebagai seorang pendamping ya, khususnya anak ketika mendampingi ibu yang berjuang dalam kanker. Boleh mungkin bagikan kepada kita. Kalau kita dibilang yang penderitaan kita itu ya, yang kadang-kadang kita bingung, Bu. Karena nggak Oke. sebanding penderitaan seorang penderitanya sendiri ya. Kalau pendamping sepertinya seperti saya seorang anak apalagi ya usia saya jauh di bawah jauh. Jadi saya sehat ya tapi memang ada titik-titik kejenuhan ada. Misalnya kita kan Kejenuhan. lah ya kita kadang-kadang juga mood. Kadang-kadang mood kita mungkin lagi turun, tapi justru ketika kita turun, mama kita membutuhkan penderita kanker membutuhkan kehadiran kita. Jadi mau tak mau kita ngalah. Nah, itu mungkin detik-detik yang paling berat lah ya yang pernah saya alami. Kita harus berusaha mengesampingkan kebutuhan kita, perasaan kita, emosi kita. Ini orang yang kita sayang. Tentu emosinya berbeda ya dari Ya, mam om. seorang penderita kanker, saya lihat mami saya dari kecil merawat saya, seingat saya gitu ya, sudah usia balita sampai dewasa, saya ingat lah ya kesan-kesan baik mami yang mami berikan kepada saya. Mami saya itu orangnya sabar, Bu. Sabar, Sabar. kita di mulutnya itu ya saya tidak pernah melihat air mata turun di pipinya.
mulutnya ini dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar sama kita anak-anak. Selalu, tapi ketika dia menderita kanker, lambat tapi pasti, itu perubahannya drastis. Jadi lebih sering nangis, emosinya enggak aturan lah pokoknya. Kita tuh kadang-kadang nerimanya sedih juga sih. Terus kita juga rasa, aduh gimana ya, kadang-kadang nggak kuat. Tapi saya waktu itu berpikir ya, masih bersyukur punya mami dibanding sudah pergi. Dibanding Tuhan tidak izinkan mami bersama saya lebih lama gitu ya. Jadi mendingan ada mami daripada nggak ada mami gitu intinya. Tapi memang itu berpikir positifnya ya. Ya, kita harus belajar positif. Luar biasa ya. Suatu Tuhan yang nggak buta dari yang biasanya begini, begitu kena kanker, orang yang kita cintai berubah kondisinya, keadaannya. Seorang pendamping harus juga ya untuk menerima satu perubahan yang nggak gampang ya. Saya ingin ada kesalahan apa yang Ibu Miko rasakan, ada nggak saat ini? Jikalau seandainya hidup ini boleh dikembalikan, kita tahu nggak mungkin ya, tetapi seandainya kesalahan apa yang rasanya ingin ditebus atau bagaimana? Kalau seandainya Tuhan izinkan waktu itu berputar ya Bu ya, saya ingin lebih lama berada di samping mami. Lebih lama di samping mami. Meskipun kondisi mami ya begitu. Waktu itu saya kan waktu awal-awal saya masih sibuk. Kemudian waktu berjalan kita beraktivitas kan. Kalau seandainya bisa, mungkin saya mau tinggalkan semua aktivitas saya. Hanya berada di sana. Itu aja. Ketika beliau, kebetulan mami saya sudah dipanggil Tuhan ya Bu, belum lama ini. Dan ketika detik-detik terakhir beliau pergi, saya sedih karena saya sedang berada di luar Jakarta. Jadi kondisi mami detik-detik terakhir itu tidak sempat, hanya lewat video call. Ketika saya sampai di Jakarta, masih bersyukur masih bisa Tuhan izinkan ikut memandikan jasad mami ya. Tetapi walaupun saya sudah bisa mandikan jasad mami dengan tangan saya sendiri, dibantu para medis begitu ya, tapi saya tetap merasa ada sesuatu yang sangat hilang. Karena detik-detik ketika dia dipanggil Tuhan, itu saya nggak ada di sampingnya. Saya masih ada di perjalanan menuju pulang ya. Itu saja yang paling saya sedih, yang paling saya ingat sampai hari ini. Saya belum bisa membahagiakan mami sepenuhnya. Jadi kalau seandainya bisa dibalikin, rasa ingin deket mami ya, gitu ya. Orang yang kita cintai keberadaannya itu sangat berharga Bu. Waktu bersama kita itu singkat, nggak tahu kapan berakhir. Ada ingin semuanya kita curahkan. Saya percaya nggak ada satupun di antara kita yang ingin sakit kanker atau sakit apa. Tetapi ketika itu datang, kita nggak bisa tolak. Kita harus terima. Tanpa dukungan orang-orang di sekitar kita, keluarga, atau mungkin sahabat dekat, itu sangat jadi beban Bu. Tetapi kalau kita orang dekat bisa mensupport, setidaknya menurut saya ya, meringankan sedikit beban si penderita. Kita tentu kalau bisa bilang, Tuhan saya aja yang sakit, jangan mami saya mau Bu. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa berbuat seperti itu. Jadi apa yang kita bisa curahkan, kita bisa bagi, menguatkan dia, walaupun kadang-kadang depannya senyum Bu saya. Hati saya juga kan kita juga punya emosi. Orang sehat pun emosinya ada. Itu sangat tidak mudah. Tetapi saya sekali lagi bersyukur sama Tuhan untuk pengalaman seperti ini.
Karena ini adalah pengalaman langka ya. Tidak semua orang Tuhan izinkan punya penyakit, tidak semua orang Tuhan izinkan juga jadi pendamping. Ya, semua itu Tuhan tahulah kapasitas kita. Menarik ya Bu Miko, tadi Bu Miko ada menjelaskan tentang support ya. Kita support itu meringankan sedikit dari si pejuang kanker. Boleh ya Ibu Miko bagikan kepada kita support apa aja selain menelpon dia, bersama dia, tapi support seperti apa lagi? Ya mungkin teman-teman bisa tahu. Support apa lagi ya Bu? Apa aja? Dia mengingat semua hari-hari penting dia. Pokoknya apapun yang mami saya alami, melewati momen-momen khusus dia begitu ya, atau hari raya, kita selalu ada untuk dia. Atau mungkin hari-hari dia kepingin telepon, kita harus angkat. Atau kadang-kadang kalau saya di rumah, maaf kata ya Bu, ketika sudah semakin parah, itu kadang-kadang kotoran dia pun kita harus rawat. Kemudian mandi pun harus dimandikan. Dia sudah tidak bisa terlalu capek, angkat barang sudah tidak bisa. Mungkin kata-katanya juga sering nyakitin hati begitu ya, tapi kita nggak boleh simpan. Ya walaupun saya bersyukur, papa saya juga sangat menolong begitu ya, adik saya juga sangat menolong, keluarga besar juga sangat mendukung. Kita rame-rame lah, jadi waktu itu rasanya tidak terlalu berat lah. Yang penting kita Bu, kita saling mensupport dengan yang lain. Saya percaya semuanya itu akan menjadi indah. Seperti ada pendengar kita Ibu Syuling ya dari Yogyakarta. Halo Ibu Syuling. Dia juga menuliskan support keluarga dan kekuatan cinta dibutuhkan pejuang kanker. Yes, itu benar sekali ya. Betul sekali. Ya, betul. Ya, betul. Sebelum kita masuk ke tanya berikut, kan kami ICT mempromosikan ada buku yang berjudul Mendampingimu Seumur Hidupku. Oke, tulisannya terbalik ya. Ini buku ini bagus yang ditulis oleh para caregiver bagaimana mereka mendampingi pejuang kanker bahkan sampai di perhentian terakhir. Buku ini sebuah kisah nyata ya. Ini juga buku-buku yang direkomendasikan yang bisa saudara miliki ya. Kalau berminat bisa hubungi ke ICT. Buko, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Buko, nilai-nilai hidup apa yang Ibu dapatkan, Ibu petik sebagai seorang caregiver pendamping ketika melayani berdampingan dengan orang yang Ibu cintai? Mungkin boleh bagikan. Saya waktu itu hanya berpikir bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Tuhan, Bu. Jadi nilai-nilai hidup itu kita harus ubah sendiri ke arah yang kadang-kadang realita yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kita harus berusaha melihat dari sisi yang positif. Seperti ayat firman Tuhan, Ibu ya, boleh saya baca untuk menjadi kekuatan mungkin bagi kita semua. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun yang kita alami, kita harus bergantung sama Tuhan. Terlebih lagi khususnya untuk pendamping. Karena sebenarnya pendamping juga punya kesulitan tersendiri, Bu, di dalam mendampingi penderita kanker. Dan itu saya rasa tidak mudah. Apalagi untuk jangka waktu yang panjang. Kalau setahun, 2 tahun, oke. Kalau 10-20 tahun, itu bukan waktu yang pendek gitu ya. Itu kadang-kadang memang perlu perjuangan. Tapi yakin, apapun yang Tuhan kasih, kita bisa tanggung. Bersama dengan Tuhan, pemberi kehidupan. Itu sebabnya ada ini kalimat yang mengatakan gini, Bu Miko. Satu orang penderita kanker itu yang sakit itu bukan dia aja, tetapi satu isi keluarga. Itu semua akan sama-sama mengalaminya. Sama sakitnya.
kami para pejuang kanker, kami memang butuh sekali caregiver pendamping yang menguatkan, ya. Tetapi caregiver, nah ini dia. Caregiver mereka juga ada mengalami titik lelah ya, titik jenuh, titik capek gitu ya. Dan kemana mereka harus cerita? Nggak mungkin ke pejuang kanker lagi. Itu kan satu hal yang nggak mudah. Ini Betul, saya betul. sangat salut sekali. Mungkin Bu Miko bisa cerita kepada siapa, seperti apa. Nah, ini juga satu poin yang indah. Nah, itu dia, Bu. Saya bersyukur ya, Ibu merintis satu komunitas yang sangat memberkati para penderita kanker. Kalau boleh usul, Bu, masukan, coba dibikin komunitas untuk pendamping. Karena terus terang, pendamping itu susah sekali. Mau cerita kemana, Bu? Waktu itu saya nggak bisa cerita kemana-mana terus terang. Karena 20 tahun yang lalu seorang wanita kena kanker payudara dan harus kehilangan itu nggak gampang. Jadi itu mami saya cuma minta satu, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nah loh, kalau nggak boleh ngomong ke siapa-siapa, jadi kita waktu susah ngomong ke siapa, Bu? Ya, saya bersyukur saya ada Tuhan yang bisa mendengarkan kan. Tetapi kadang-kadang alangkah indahnya kalau ada komunitas untuk pendamping, Bu. Sehingga kita sesama pendamping mungkin bisa curhat, bisa sedikit dirasa, bisa sedikit tertawa, melepas lelah, bisa sedikit saling berdoa, mendoakan, saling menguatkan, begitu ya. Mungkin itu akan indah, Bu. Ya, perjalanan hidup dari ibu. Memang IC3 ini adalah sebuah komunitas untuk para pejuang kanker dan pendampingnya. Jadi kita memang ada komunitas IC3 ya. Salah satunya Ibu Syuling yang hari ini mendengarkan kita. Dia juga adalah PIC, ketua dari IC3 Yogyakarta. Dan kita tuh bergabung semua, ada pejuang kanker dan pendampingnya. Di sini juga kami ada rumah konseling yang memang menangani konseling untuk para pejuang kanker dan pendamping. Tapi untuk secara caregiver pendamping gitu ya, memang belum secara ini pertemuannya belum khusus gitu belum. Tetapi menarik sekali Bu Miko ya dengan kisah hidup Bu Miko yang Ibu Miko jalani. Kira-kira ada kalimat-kalimat penguatan hidup yang Bu Miko bisa bagikan kepada para caregiver di luar sana yang mendampingi para pejuang kanker. Silakan. Saya hanya bisa mengajak semua pendamping untuk mempunyai pikiran dan perasaan yang positif. Kita harus merubah cara pandang kita. Kita harus bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Hargai waktu, hargai kebersamaan dengan para penderita yang Tuhan letakkan di sisi kita. Berikan yang terbaik yang kita bisa berikan. Dan itu akan menjadi satu kenangan yang indah. Menjadi satu kekuatan yang indah. Ketika nanti setelah lewat semua ini kita akan bisa lihat. Ada teman saya kanker pun dinyatakan sembuh, Bu. Bersih semuanya, tidak ada kambuh-kambuh lagi. Kita bersyukur. Tetapi kalau orang yang Tuhan izinkan berada di samping kita mengalami satu penderitaan yang semakin hari semakin berat, kita harus merubah cara pikir kita. Kita harus melihat dari sisi yang positif, bahwa semuanya itu tidak lepas dari lepas tangan Tuhan. Mari, para pendamping, satukan hati, kita bersyukur kepada Tuhan, kita minta Tuhan kasih kita kekuatan yang lebih. Karena saya percaya setiap masalah hidup yang kita alami tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Itu saja yang saya bisa bagikan. Ketika kita bisa semua bersama-sama berharap, bersandar kepada Tuhan, percaya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita semua. Luar biasa. Oke, sahabat-sahabat IC3 yang hari ini mendengarkan, boleh masukkan pertanyaan-pertanyaan jika Anda ada pertanyaan sebagai seorang caregiver pendamping yang boleh Anda masukkan pada hari ini ya. Bagi dua orang yang bertanya, saya akan memberikan hadiah
ya, hadiah. Hadiah buku mendampingimu seumur hidupku, ya. Buku ini akan saya kasih souvenir bagi Anda yang mau bertanya untuk 2 pertanyaan saja, 2 orang aja yang mau bertanya pada hari ini, ya. Boleh diketik langsung, nanti Bu Miko akan menjawabnya. Betul ya Bu Miko ya? Ya. Bu Miko masih ingat kenangan-kenangan indah apa yang waktu itu bersama dengan Mama ya, orang pejuang kanker yang membekas, yang tidak pernah Ibu lupakan sampai hari ini? Ketika satu kali di tengah penderitaan yang sangat dalam gitu ya, mami saya itu pencinta kopi, Bu. Pencinta kopi, memang sebenarnya sejak awal menderita dokter bilang kurangi kopi. Ya itu berat tapi bisa lah dijalanin ya. Tetapi ketika detik-detik terakhir, ketika semua tubuhnya sudah penuh dengan kanker, yang paling berat dia hilangkan adalah kebiasaan minum kopi. Dan kebetulan mama saya itu suka kopi hitam yang kental dalam kondisi dingin. Nah, ketika dia terbaring di atas ranjang tanpa bisa bangun dari tempat tidur, yang dia kepingin itu kopi. Jadi waktu itu sangat terkesan bagi saya, bagaimana dia kepingin kopi, kemudian kita kasih tahu dia bahwa kopi itu tidak boleh dia minum. Dan saya percaya dia bergumul, dia berjuang keinginan minum kopinya itu ya, sampai akhirnya kopinya itu dia bisa ganti dengan susu yang khusus untuk penderita kanker. Itu sangat-sangat berkesan bagi saya pribadi ya, momen-momen itu Bu, momen-momen proses bagaimana mami bisa berjuang ganti kebiasaannya minum kopi menjadi minum susu. Dan ketika minum susu dia selalu bilang, ini adalah kopi yang paling enak yang harus saya minum demi anak-anak, demi suami, demi keluarga. Nah itu sangat, ketika dia minum dengan senyum itu momen yang sangat indah bagi saya yang tidak bisa terbayarkan. Luar biasa, sebuah perjuangan ya, demi anak, demi suami, demi keluarga. Kenangan yang akan dilupakan ya Bu Miko ya. Kenangan yang dalam yang tidak bisa pernah terlupakan. Ya sahabat-sahabat yang hari ini ada yang mau bertanya, boleh ya masukkan nama pertanyaannya. Selama sesi ngobrol siang ini, kami akan memberikan 2 hadiah buku kepada 2 pertanyaan ya. Selama sesi ini saja. Kenangan apa lagi Bu Miko yang Ibu Miko rasakan sebagai kenangan indah? Mungkin rasanya waktu itu begitu sulit, tetapi sekarang jadi kenangan itu pasti ada ya. Sulit ya. Kenangan itu yang paling berat ketika kami sakit, kita harus berjuang cari uang, berjuang di karir. Beban pekerjaan yang kita pikul berat, tapi kita nggak bisa share. Beban mental untuk mendampingi mami yang harus selalu tersenyum, kita juga nggak bisa cerita. Dan hari-hari itu berat sekali bagi saya. Tapi ketika lewat, itu menjadi satu kenangan yang indah. Kalau mungkin saya boleh share ya, ketika mami saya itu awal-awal divonis kanker, pacar saya jatuh dari 10 meter ketinggian. Nah, terus kemudian saya harus berjuang, menapaki karir yang baru, mengembangkan satu pelayanan yang baru, satu dunia yang baru. Itu seperti 3 momen sekaligus hantam saya. Itu momen-momen yang paling sulit hari itu. Tetapi ketika lewat, saya bersyukurlah untuk semuanya yang Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara sampai hari ini. Wah, menarik ya Bu Miko ya. Saya jadi teringat. Iya, Bu Miko bukan hanya sebagai caregiver ya untuk mamah ya. Tetapi tadi apa ceritanya
pacarnya yang jatuh 10 meter ya. Jatuh 10 meter. Aduh. Terjun kayak Superman, Bu. Aduh. Terus ketika jadi caregiver-nya ini jadi luar biasa ini. Untuk diri sendiri, mama, waktu itu untuk papa, dan sekarang jadi suami. Nah, selama menikah juga berarti juga sekitar 20 tahun juga ya. Bersamaan begitu. Tapi itulah momen-momen yang kita nikmati saja, Bu. Syukuri. Sama-sama berat. Yang satu yang satu terjun bebas. Iya. Luar biasa. Kisah nyata dari Ibu Miko yang bukan hanya ternyata pada siang ini kita dengarkan ya, bukan hanya mendampingi mama yang kena cancer, tetapi ternyata pacarnya yang akhirnya menjadi suaminya juga mengalami satu peristiwa yang kalau secara manusia mustahil ya Bu Miko ya, jatuh dari ketinggian 10 meter ke bawah, dan itu ya bisa pulih ya Bu Miko ya, tetapi ya, melewatinya itu suatu perjuangan mudah ya Bu Miko ya. Perjuangan sangat berat, tetapi membuahkan hasil yang manis. Karena bagi saya semua itu adalah sekolahnya Tuhan, di mana kita belajar, ya kita belajar apa arti kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Tadi menarik banget Bu Miko bilang arti kehidupan yang sejati. Boleh bagikan itu seperti apa Bu Miko? Berturut-turut ya. Bagi saya setiap kita itu hidup itu ada misteri Tuhan. Kadang kita mengalami hal yang positif, kadang kita mengalami hal yang negatif, kadang kita mengalami hal yang manis, tapi seringkali banyak pahitnya. Tetapi bagaimana kita merangkai setiap peristiwa demi peristiwa dengan ucapan syukur kepada Tuhan, itu akan menjadi indah. Akan membentuk emosi, karakter, cara pandang kita menjadi lebih positif. Boleh bagikan Bu, cara pandang apa yang Ibu rasakan positif yang dulu dengan sekarang? Pasti ada perubahan. Ya. Kita lihat cara pandang awal itu kan pasti shock ya Bu ya. Manusia biasa, manusiawi biasa. Mami sakit, pacar jatuh, parah semua, shock. Waktu itu uang itu juga nggak ada sebanyak itu, begitu ya, karena kebutuhan keuangan juga sangat besar. Waktu itu belum ada zaman media sosial seperti sekarang, di mana kita bisa saling membantu dengan satu dengan yang lain dengan mudah. Hal itu seperti beban di atas semua ke kita. Kalau kita mau lihat dari sisi negatifnya kan, aduh Tuhan kenapa ya? Kok Tuhan kasih saya kayak gini? Salah saya apa? Kenapa semua harus begini? Dan hari itu saya rasa tidak ada siapa-siapa Bu. Datang ke sini salah, datang ke situ curhat juga salah. Jadi waktu itu tidak ada pegangan. Tetapi ketika kita bisa melihat, merubah cara pandang kita dari yang negatif menjadi yang positif, kita lihat bahwa ini bukannya beban yang Tuhan berikan, tetapi anugerah yang Tuhan kasih. Itu membuat sukacita, membuat kita bersyukur begitu ya, membuat kita menjalani hari-hari dengan semangat, dengan optimis. Jadi itu luar biasa. Ya, kisah dari seorang bernama Miko Yamadewi ya. Namanya mirip itu ya Bu, Jepang. Lain-lain kalau kita ada kesempatan share, saya akan share kenapa nama saya harus unik seperti itu ya. Itu yang menarik juga bagi saya secara pribadi. Bu Miko, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini ya, saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol siang ini dengan Bu Miko, dan banyak hal yang kita dapat pada siang ini, bagaimana seorang caregiver juga tidak
tidak mudah ya untuk mendampingi, tetapi mendampingi itu sebuah anugerah tadi Bu Miko bilang ya, anugerah dan memakai waktu ada ini juga bersama orang yang kita cintai ya. Dan zaman Ibu Miko pasti tidak mudah karena kanker itu seperti apa ya, sesuatu yang memang tidak perlu orang tahu, tabu gitu ya. Dan itu bagaimana bisa melewati selama 20 tahun, itu satu jangka yang panjang sekali dan itulah menjadi kristal hidup yang berarti, yang bernilai. Bu Miko kalau boleh dibungkus ya dengan satu kalimat apa gitu ya, dalam seluruh perjalanan ibu sebagai caregiver ternyata bukan hanya kepada mama tetapi kepada suami juga ya, yang saat itu juga masih berjuang dalam proses kesembuhan. Apa dalam satu kalimat yang ibu bisa kemas yang buat semua yang pemirsa yang mendengarkan pada hari ini? Jangan pernah menganggap apapun yang negatif menjadi beban, tetapi anggap sebagai anugerah Tuhan yang indah, yang manis. Jadi itu akan pasti merubah semuanya, Bu. Sukacita kita semuanya itu pasti akan berubah. Kalau mau dikemas satu kalimat, itu yang saya bisa bilang. Lihatlah semuanya itu sebagai anugerah, bukan beban. Orang Ibu Miko bisa melihat itu semua sebagai anugerah dan bukan beban. Luar biasa ya. Karena kita pasti punya Tuhan ya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita melewati masa-masa sulit. Amin. Ngobrol kita siang ini Bu Miko ya, karena saya tahu kesibukan Bu Miko juga ya, harus kunjungan ya, meskipun lewat online kali ya Bu Miko ya, karena keadaan juga sekarang online ya, juga harus siapin khotbah-khotbah yang saya tahu ya secara online. Akan tetapi ibu beserta suami di dalam ladang. Amin. Kalian kita akan menutup pertemuan pada hari ini ya. Senang sekali Anda bisa bergabung. Mungkin ada pertanyaan yang belum bisa dijawab ataupun ada pertanyaan dalam pribadi ya. Biarlah melalui momen ini menjadi momen yang berharga di mana sahabat bisa menemukan hal-hal yang sebagai seorang pendamping ya. Mungkin kita akan menutup ya Bu Miko. Bu Miko boleh berdoa ya kepada para pemirsa sebagai super yang menguatkan hati mereka. Ditutup dengan doa. Untuk penderita saja, Bu? Untuk para caregiver ya, untuk kita semua ya. Caregiver juga boleh. Kita doa semuanya aja ya, Bu. Soalnya sama-sama menjadi satu kesatuan. Ya. Mari kita bersatu dalam Bapak yang baik. Terima kasih untuk obrolan kami siang hari ini. Baik bagi kami penderita maupun kami para pendamping. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kesehatan untuk melewati masa-masa sulit kami. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Apapun yang terjadi adalah atas seizin Tuhan. Kami sebagai orang percaya, kami mau menaruh beban kami mau menaruh harapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan sukacita bagi kami penderita kanker dan juga bagi kami pendamping kanker. Dan semua orang-orang yang menonton siaran langsung kami, obrolan siang ini, Tuhan berkati mereka satu persatu. Khususnya di hari-hari ketika kami semua menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan menghibur, memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang percaya dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, terima kasih Bu Miko untuk jumpa kita hari ini dan semua para sahabat. Terima kasih juga Bu Erika. Ya.